Oke, halo. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya itu mengenai persamaan garis singgung. Jika sebelumnya kita bahas tentang persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran, sekarang kita akan bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya. Oke, diketahui gradiennya. Dalam hal ini yang dimaksud gradien itu gradien dari persamaan garis lurusnya, persamaan garis singgung lingkaran. Oke, kita bahas saja. Jadi kalau saya buka GeoGebra, misalkan saya buat suatu persamaan lingkaran sederhana pangkat 2 sama dengan 1. Ini lingkarannya. Nah, sebelumnya mungkin kita bahas dulu apa itu gradien. Mungkin ada yang sudah lupa. Jadi misalkan saya buat persamaan Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X. Nah, gradien itu dia menentukan kemiringannya di garis. Berarti gradiennya 1 begini garisnya. Ketika saya ubah dia jadi 2, saya duplikat saja ini supaya bisa ada perbandingannya. Kalau saya ubah dia jadi 2, lihat grafiknya, kemiringannya berbeda, dia semakin condong ke atas. Kalau saya ubah dia jadi 50 misalkan, 25 misalkan, lihat dia semakin condong. Nah, kalau saya ubah dia jadi -1, nah dia modelnya gini. Nah terus jadi kalau misalkan kalau kalian perhatikan persamaan garis lurus itu dia punya ada 2 bentuk yang biasanya kita pakai, AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah untuk kali ini kita selain ini ada juga bentuknya itu Y sama dengan MX ditambah C. Nah untuk kali ini kita akan pakai bentuk yang ini. Jadi sebenarnya ini sama, bentuknya sama. Ini kan bisa dirubah jadi Y sama dengan min B per A Y dikurang C per A. Cuman konstantanya yang beda. Tapi kan dibilang konstanta, suatu nilai ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa ubah bentuknya seperti ini, dan ini yang kita pakai sekarang. Nah, dimana M-nya itu sama dengan gradien, sedangkan C-nya itu konstanta. Nah, kita singgung dulu yang garis lurus ini. Nah, kalau kita garis lurus, hubungannya kayak tadi, M-nya itu mempengaruhi kemiringannya. Jadi saya delete saja. Kemiringannya, ya. Sedangkan kolom nilai C-nya itu pergeserannya. Gini. Kalau saya tambah 2, lihat dia akan bergeser sejauh -2 ke sini. Oke. Yang tadinya X tambah 2 dia bergesernya ke kiri. Kenapa ke kiri? Artinya begini. Ketika X-nya -2 dia sudah setara dengan 0. Nah, kalau dia -2 dia sudah setara dengan 0. Jadi kalau misalkan saya ubah dia jadi -1 misalkan. Ini -1. Lihat, ketika nilainya 1, dia setara X-nya 1 dia setara dengan 0 di sini. Oke.
Jadi itu maksudnya. Jadi dia berlawanan. Jadi istilahnya gini, kalau mau gampang ingatnya, ketika dia negatif artinya dia digeser ke kanan, kalau dia positif dia digeser ke kiri. Gampang. Contohnya kayak Y, kalau nilai Y-nya, kalau Y dia pergeseran atas turun ya. Kalau saya tambah 1 gini. Kalau saya kurangi dia dengan 3, yang tadinya 0 di sini Y-nya, dia digeser ke atas 3 kali. Nah, cuman di garis lurus dia hampir mirip. Y kurang 3 ini dia sama saja dengan kalau saya geser dia, X-nya saya geser ke kiri sejauh 3 kali. Ini hampir sama. Itu dia bedanya. Jadi ini bisa kentara sekali kalau di lingkaran sih. Cuman ya itu kembali ke fungsi tadi. Jadi M itu gradien yang mempengaruhi kemiringannya, 3 itu pergeserannya saja, geserannya saja. Oke, lanjut ke topik utama, lingkaran. Jadi misalkan kalau saya buat suatu lingkaran, misal kita ketahui gradiennya, misalkan suatu lingkaran ada soal kayak gini, diketahui persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran untuk M sama dengan 1 misalkan. Nah, M sama dengan 1, jadi kita bisa misalkan Y sama dengan MX tambah C, dia berubah jadi Y sama dengan X tambah C. Kita ketahui karena M-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau kita gambarkan di sini, misalkan saya buat saja Y sama dengan MX, Y sama dengan X. Nah, perhatikan, lihat garisnya. Nah, di garisnya ini yang jadi problem, dia masih memotong Y sama dengan X, dia masih memotong. Berarti masalahnya kita tinggal geser. Pertama, saya cuma mau geser dia ke atas atau ke kiri. Artinya saya bisa geser dia ke kiri. Kalau ke kiri berarti saya tambah misalkan 0,5. Oke, 0,5. Lihat, belum sampai. Lihat, saya masih mau geser dia. Kan kalau dia memotong dia harusnya sini. Oke, saya geser dia sejauh 1 satuan. Lihat. Oke, 1,5 lebih 1,3 kurang 1,4. Semakin dekat di sini. Oke, tapi kita lihat dia interseknya dia ada 2. Berarti ini bukan menyinggung, karena kan kalau menyinggung dia tepat 1 interseknya. Berarti kalau kalian lihat sebenarnya karena dia 1 perhitungannya sih gampangnya, jawabannya kalau kita bisa tebak dia akar 2. Lihat interseknya di 1 ini, akar 2, akar 2 min akar 2, akar 2. Nah, jadi problemnya sebenarnya adalah problemnya di kasus untuk persamaan garis lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya itu sebenarnya yang problemnya itu cari C-nya berapa. C-nya ini yang jadi problem utama, cara carinya. Nah, kalau kalian perhatikan lebih lanjut lagi, sebenarnya ada dua garis yang bisa kita buat dengan gradien sama dengan 1. Lihat, Y sama dengan X. Saya duplikat saja. Nah, kalau saya duplikat ini, kalau saya rubah jadi negatif, lihat yang tadinya di atas saya geser ke bawah. Nah, interseknya juga sama. Jadi artinya apa? Ada 2 C-nya nanti. Jadi di sini akan ada 2 jawaban.
ada dua jawaban, yaitu plus minus C nanti di sini. Plus minus C. Jadi ada dua jawabannya. Nah, sekarang adalah problemnya bagaimana caranya kita cari. Oke. Itu yang akan kita bahas. Jadi gampangnya gini. Anggaplah kita mulai tinjau dulu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, sekarang kita akan buktikan jika kita akan tentukan berapa garis singgungnya jika diketahui W sama dengan gradiennya diketahui M X ditambah C. Problemnya adalah C nya ini sama dengan berapa. Oke, caranya gampang saja. Kita tinggal substitusi ini masuk ke dalam sini. Kita akan peroleh X pangkat 2 X pangkat 2 ditambah dalam kurung MX ditambah C di pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini kalau kita uraikan jadi X pangkat 2 ditambah M pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 2MX ditambah C pangkat C 2M 2CMX ditambah C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sekarang kita kumpulkan semua di sebelah jadi X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah M pangkat 2. X itu kan lain sama dengan 1 ditambah M pangkat 2 kali X pangkat 2 ditambah 2 CMX ya, 2 CMX ditambah C pangkat 2 dikurang R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian lihat dia kan membentuk persamaan kuadrat. X ini konstantanya. Nah, ini tidak lain sama dengan kalau kita perhatikan ini jadi A, ini jadi B, ini anggaplah C yang lain, C absen misalkan untuk persamaan kuadratnya. Nah, ingat, karena kan yang kita cari adalah garis singgung. Y sama dengan MX tambah C ini adalah suatu garis singgung. Dan kalau garis singgung, sifatnya kalau kita bahas kedudukan antara garis dengan lingkaran, dia menyinggung suatu lingkaran ketika ini, kalau kita hitung diskriminannya, D-nya, dia akan menghasilkan sama dengan 0. Kalau kita hitung dia akan sama dengan 0. Artinya apa? B pangkat 2 2CM ini kita kuadratkan. Kalau kita kurangi dengan 4 kali A 1 ditambah M pangkat 2 dikali C pangkat 2 kurang R pangkat 2, hasilnya ini harus sama dengan 0. Oke, sekarang ini kalau kita kuadratkan dia hasilnya jadi 4C pangkat 2 M pangkat 2 dikurang 4 kali 1 4 ditambah ini kita selesaikan dulu dalam ini, jadi C pangkat 2 kurang R pangkat 2 M pangkat 2 kali ini jadi M pangkat 2 C pangkat 2 M dikali ini dikurang M R pangkat 2 sama dengan 0. Oke, ini bisa kita kasih keluar 4-nya jadi 4 dalam kurung nggak usah, kita coba kalikan masuk saja 4C pangkat 2 M pangkat 2 dikurang 4C pangkat 2 kurang 4R pangkat 2
ditambah 4 M pangkat 2 C pangkat 2 dikurang 4 M R pangkat 2 sama dengan 0. Oke, ini kita bisa coret. Oh sorry, ini salah tandanya. Karena dikali negatif 4 berarti ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif. Habis, sisa ini 4. Dua ditambah 4 M R pangkat 2 sama dengan 0. Masing-masing bagi 4, kedua harus dibagi 4, sisa C pangkat 2 kita bagi negatif 4. Kita bagi 4 min C pangkat 2 ditambah R pangkat 2 ditambah M R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, yang kita cari apa? C. Ini yang kita cari. R, M, N itu diketahui, kan M gradien diketahui, R itu kan jari-jari kita ketahui juga. Artinya min C pangkat 2 sama dengan negatif R pangkat 2 dikurang M R pangkat 2. Tunggu. M-nya betul enggak? Oke, M pangkat 2 dikali ini harusnya M pangkat 2 ya. M pangkat 2 dikali ini negatif M pangkat 2, berarti ini pangkat 2 juga ini pangkat 2. Ini pangkat 2. Pangkat 2. Kedua ruas dikali negatif dapat C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah M pangkat 2 R pangkat 2. Artinya C sama dengan akar dari ini, kita bisa tulis begini, 1 ditambah M pangkat 2 atau sama dengan A plus minus. Kenapa saya bilang plus minus? Kayak tadi ini kan pangkat 2, cara penyelesaiannya kayak memang saya sudah bahas di semester lalu. Jadi ini ada 2 nilainya, tapi ingat apakah C ini seperti halnya jari-jari? Kalau kan jari-jari harus positif, tapi karena ini suatu konstan berarti ada 2 nilainya, plus minus. Berarti kita tulis saja plus minus R pangkat 2 diakarkan jadi R akar 1 ditambah M pangkat 2. Berarti kita bisa dapat nilai C nya sama dengan ini. Artinya apa? Persamaan garis yang kita cari itu sama dengan Y sama dengan MX ditambah C. Ini kan yang kita cari. Berarti ini kita bisa tulis jadi Y sama dengan MX plus minus akar plus minus R akar 1 ditambah M pangkat 2. Ini dia. Jadi ini persamaan garis lurusnya. Tapi dengan catatan ini kalau A, B atau pusat lingkarannya itu sama dengan 0,0 pusat lingkarannya. Pusat A, B itu 0,0 pusat lingkarannya. Bentuknya seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dia pusatnya tidak sama dengan 0,0 atau di A, B. Nah, bagaimana kalau pusatnya di A, B? Oke, sebelum kita bahas yang ini, kita coba tes yang ini tadi dengan jawaban yang kita punya. Jadi pertanyaan yang tadi, kenapa bisa akar 2? X sama dengan akar 2. Di pertanyaan yang ini. Nah, ini pertama dari sini kita ketahui bahwa pusatnya di 0,0.
Terus R pangkat 2 nya sama dengan 1, otomatis R nya sama dengan 1, M nya sama dengan 1. Dan demikian persamaan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan MX. MX berarti MX ditambah C, atau sama dengan MX plus minus R akar 1 dikurang M, 1 ditambah M pangkat 2. Oke, berarti dia sama dengan M nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan M nya 1. Kita substitusi jadi X plus minus R nya 1, terus ditulis akar 1 ditambah M nya 1 pangkat 2 akar 2. Y sama dengan, berarti ada dua persamaan garis singgungnya, yaitu pertama Y sama dengan X tambah akar 2, dan Y sama dengan X kurang akar 2. Ini jawabannya. Nah, ini dia, X tambah akar 2, X kurang akar 2. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau pusatnya bukan di 0,0 tapi di A atau B? Nah, contoh. Jadi kalau misalkan gradiennya kita bahas soalnya, misal diketahui persamaan lingkarannya itu X kurang 1 pangkat 2 ditambah X tambah 2 pangkat Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan R. R nya kita tulis saja sama 1. Nah, ini kan artinya pusatnya itu di 1, negatif 2, R nya 1, M nya sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran jika M nya sama dengan 1. Oke, penyelesaian. Nah, sekarang dia model lingkarannya ini saya duplikat saja. Nah, kalau kalian perhatikan, oke, X nya ini saya ubah. X nya berubah jadi apa tadi? X kurang 1. Y nya berubah jadi Y tambah 2. Nah, sekarang grafiknya lingkarannya yang pusatnya tadi di sini, dia berada di sini. Gradiennya sama, tetap 1. Nah, jadi perhatikan. Jadi kalau kalian perhatikan, yang jadi perhatiannya adalah garisnya ini tinggal bagaimana berapa kali dia digeser supaya dia ke bawah. Cara dicarinya. Jadi misalkan begini. Jadi kalau kalian lihat, perhatikan simpelnya begini. Lihat, X-nya digeser ke kiri, digeser ke kanan, lingkarannya ini. Jadi ini namanya transformasi. Nanti kalian pelajari detailnya di kelas, seharusnya sih kalian pelajari sekarang di kelas 11. Jadi dia modelnya begini. Lingkaran yang awalnya di 0,0, dia digeser ke kanan sejauh 1 kali. Digeser ke kanan, X-nya digeser ke kanan 1 kali, Y-nya digeser ke bawah 2 kali.
ke sini. Garis singgungnya ini. Nah, jawabannya garis singgungnya akan sama. Garis singgungnya akan sama. Garis singgungnya akan sama. Modelnya sama begini. Cuman garis singgungnya yang kalian sudah dapat 0,0, kalian geser saja. Kalian geser kemana? Sejauh y-nya, misalkan y-nya geser ke bawah, berarti y-nya ini kau tambah 2 juga. Nah, x-nya dia digeser kemana? Ke kanan 1 kali, berarti ini kau geser juga 1 kali. Sorry, supaya ada perbandingan, saya duplikat. Ini saya duplikat saja. Ini saya juga duplikat. Ini saya sisa kayak tadi y-nya kan saya geser 2 kali, berarti saya geser 2 kali. Nah, x-nya juga saya geser ke kanan 1 kali, alias saya kurangi 1, berarti ini juga saya kurangi 1 saja. Akar 2-nya tetap. Lihat. Seru banget itu. Nah, terus yang ini sama halnya. Ini saya duplikat saja. Duplikat terus saya rubah ini jadi negatif. Ya, jawabannya sama. Masalah penggeseran saja. Artinya apa? Jadi kalau di 0,0 misalkan bersama garis singgung luar di 0,0 misalkan kalian dapatnya dengan M sama dengan M diketahui. Oke, dengan gradien sama dengan M, maka kita dapat tadi, kita hitung bahwa dia bentuknya Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M pangkat 2. Artinya kalau saya ubah bukan 0,0 tapi di X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jadi kalau saya ubah dia di PGSL di X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, jadi model yang untuk ini X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dengan gradien yang sama, gradiennya M, persamaannya Y kita kurang saja karena ini kan Y kurang B, artinya dia digeser, berarti dia digeser sejauh B sama dengan X nya dia digeser sejauh A, berarti MX X nya digeser sejauh A ditambah sama R nya. Ini aja. Jadi kalau contohnya yang ini pusatnya di sini, berarti pertama cari saja dulu nilainya. 1 akar 1 R akar 1 ditambah M pangkat 2 itu tidak lain sama dengan akar 2. Artinya Y dikurang B nya berapa tadi? B nya sama dengan 2. Oke. Min B berarti B nya tadi 2, berarti positif 2. Y nya ditambah 2 sama dengan M nya 1 dalam kurung X dikurang 1 plus minus
Tadi kita hitung di bawah sama akar 2. Nah, dapat Y sama dengan X kurang 1 kurang 2 plus minus akar 2, atau Y sama dengan X kurang 3 plus minus akar 2. Yap, ini kalau kita sederhanakan kita bisa tulis di sini jadi 3. Oke, ini kita bisa tulis juga dengan negatif 3. Oke, ini kita hilangkan saja. Yap. Segampang itu. Jadi masalah geser saja. Jadi yang perlu kalian ingat ya ini saja. Cari C-nya. C-nya itu dicari dengan R akar 1 ditambah M pangkat 2. Terus kalikan dengan ini. Cara cari R-nya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu pertemuan kita kali ini. Jadi kita sudah dapat, kalian sudah bisa mencari persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya. Kesimpulannya pertama, intinya adalah kalian harus cuma cari berapa konstantanya. Nah, C-nya itu dicari dengan cara ini. Dengan bisa kalian pakai formula R akar 1 ditambah M pangkat 2. Oke, dan ingat persamaan garisnya itu ada 2. Selalu ada 2. Yaitu, tapi sama C-nya. Tinggal beda tanda. Oke. Kurang lebih seperti itu dulu. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.